Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu. Baik. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan pembelajaran ini lancar. Terus materi itu masuk ke otak kalian dan masuk ke telinga kiri, buang telinga kanan ya. Ya. Baik teman-teman, ketua kelasnya siapa? Baik, Mbak Anissa tolong dibantu doa. Baik teman-teman, mesti berdoa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memasuki pada pembelajaran, Ibu izin presensi dulu ya. Ya Bu. Untuk Mbak Amanda, Hadir. Mbak Sania, Hadir. Anissa, Hadir. Nasa, Siva, Hadir. Indra. Hadir. Oke, baik, habis semua. Di sini sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin Bella sama Papa nggak masuk Bu Sakti. Oh iya, terima kasih ya informasinya Mbak Maya. Sebelum kita memasuki pembelajaran terkait pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, Ibu ingin ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu clue terkait tebak-tebakan. Jadi clue-nya itu bumi itu bulat. 8 ditambah 8 sama dengan 4. Oh iya. Perhatikan clue-nya ya. Ya. Kalau 5 ditambah 3 berapa? Apa Bu? 5 ditambah 3 berapa? Oh. Ya. Nggak tahu. Nggak tahu. 8 ditambah 8 berapa Mbak semua? Ini aku belum tahu. Kasih lagi punya Bu. Maju Bu, maju. Kalau yang nggak bisa suruh maju ya nyanyi ya. Yeay. Akhirnya ya Allah, sekali lagi. Jadi kalau 3 ditambah 2 berapa Mbak Dila? Ayo nggak mau nggak begini sama ini. Kan bisa Mbak Anissa nyanyi. Untuk Mbak Dila dan Mbak Siva silakan ke depan. Bisa ngapain tuh? Nyanyi sih. Ulangi. Ya Allah, itu dong. Silakan sama depannya yang maju. Nyanyinya ulangi tapi pakai Iya. Ayo kita semua. 2, 3. Apa sih Bu? Iya Bu. Ganti Bu, ganti. Mau clue lagi apa enggak ini? Nggak mau. Udah ya.
yang Mungkin mau pada kuliah dulu yang lain. ya kerja apa kerja sambil kuliah atau bagaimana? Ini saya bakal cari kerja dulu, soalnya nanti kan buat biaya kuliah juga Bu. Jadi ambil pasar yang Untuk jawaban dari Mbak Amanda tadi sangat apa ya sangat sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Di mana tujuan pengelolaan sumber daya manusia itu yang pertama itu kita harus bisa memahami peraturan ketenagakerjaan. Nah, peraturan ketenagakerjaan kenapa sih Bu? Itu harus kita pahami karena kita harus tahu hak dan kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban karyawan seperti apa. Kalau misalnya kita tidak tahu, kita bisa aja dimanfaatkan oleh perusahaan. Tenaga kita itu tidak sesuai yang dikeluarkan. Terus upah kita dikit. Setelah itu minggu berikutnya kalau bisa teman ini ibu bahas administrasi sumber daya manusia, tapi kalau tidak bisa ibu lanjutkan minggu depan ya. ya Bu. Jadi sebelum kita memasuki materi lebih dalam terkait ketenaga kerjaan itu ingin menampilkan video. Gimana video problem masalah yang tidak. Di sini nggak bisa ya buat LCD-nya suaranya. Iya Bu. Aduh. Jadi di sini ibu ingin Ini bagusnya pada turun Bu. iya dan Silakan Bu. bisa ya baca skripnya. Ya. Silakan kalian pahami nanti ditanya permasalahannya atau gimana. Baik, Ibu, setelah kita melihat video tadi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian apa sih permasalahan yang dialami oleh orang tersebut? Kan tadi kan urusan universitas ya, kayak S1 ibunya, terus melamar pekerjaan si ibu, lamaran tadi, kok bisa nggak diterima? Nah, menurut kalian itu permasalahannya apa sih yang ada di video itu? Saingannya banyak Bu. Ya, bagus sekali jawabannya Mbak Sonia. Terus selain itu apa? Lapangan pekerjaannya tidak memadai. Ya, benar sekali. Jadi persaingan dalam dunia kerja itu memang sangat cukup tinggi ya. Kalau kita itu kemampuannya itu apa ya, soft skill sama hard skillnya kurang. Sebelum itu Ibu ingin menjelaskan terkait ketenaga kerjaan, di mana pada pembelajaran hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ketenaga kerjaan, tenaga kerja dan beberapa masalah yang terjadi di dunia kerja seperti pengangguran. Di mana ketenaga kerjaan ini bisa disebut perburuhan. Jadi hukum perburuhan ini merupakan undang-undang yang mengatur segala hal terkait hubungan kerja dan tenaga kerja. Jadi istilah dari perburuhan ini telah digantikan dengan ketenaga kerjaan. Kenapa Bu kok digantikan? Jadi alasannya itu karena memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak hanya terbatas pada buruhnya aja.
yang didasari oleh pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan terkait tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dari pengertian tersebutlah muncul istilah ketenagakerjaan. Nah, menurut pasal 141 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ketenagakerjaan ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja. Dengan demikian, istilah ketenagakerjaan ini memberikan ruang lingkup yang lebih menyeluruh ya dibandingkan dengan pemburuhan tadi, karena mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Berarti kalau misalkan hari buruh itu dia jadinya hari tenaga kerja. Ya enggak, itu juga dong Mbak Amanda. Kan kira-kira enggak. Tadi saya diskusi sama Salmi itu. Ya. Terkait apa Mbak Amanda? Iya, bukan ingat tadi. Oh, tentang hari-hari buruh itu. Iya. Kalau tentang hari-hari buruh, misalnya kewajiban perusahaan itu tadi, hari buruh itu harusnya kita hitung dulu ya, nggak harus kita kerja dulu saat itu. Tapi kalau kita itu ya benar, kalau ada bonusnya ya, Lembur. iya lembur namanya. Jadi kalau untuk semua orang yang bekerja itu harusnya disebut dengan tenaga kerja karena mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan barang atau jasa. Maka dia itu termasuk tenaga kerja. Untuk berikutnya Ibu akan jelaskan ruang lingkup yang sudah dibahas tadi, yang fase sebelum sampai sesudah kerja, di mana pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan ruang lingkup ketenagakerjaan ini yang mencakup fase sebelum sampai sesudah. Yang fase sebelum bekerja ini seperti pre-employment, di mana pada tahap ini sebelum bekerja terdapat aturan yang mengatur persiapan memasuki dunia kerja, seperti pelatihan, perjanjian kerja, kontrak, dan penandatanganan kontrak. Dan itu pastinya ada orang asing yang masuk ke Indonesia untuk melamar pekerjaan, mungkin bapak atau ibunya dari Indonesia, bisa itu untuk mempersiapkan diri untuk pelatihan dari perjalanan. Tapi itu kayak kalian mau lulus SMK nih, kalian itu ingin ingin bekerja. Jadi kalau mau bekerja itu kita harus mempersiapkan dulu, mempersiapkan apa aja Bu, mempersiapkan hard skillnya, soft skillnya, terus di CV itu kalian harus kayak memperkaya CV ya, kayak skill kalian tuh harus diutamakan di situ biar kayak perusahaan itu percaya bahwa kalian itu dapat apa ya, dapat dipercaya skillnya bagus nih, jadinya bisa. Itu yang kedua, bekerja atau during employment, di mana pada fase bekerja ini pekerja akan menerima upah yang dilindungi oleh jadi yang kedua ini kita akan membahas saat bekerja atau bisa disebut during employment, di mana pada fase bekerja ini pekerja akan menerima upah dan dilindungi oleh peraturan undang-undang mengenai jam kerja, upah minimumnya, keselamatannya, serta hak berserikat. Bu, ini hak berserikat itu apa ya? Hak berserikat itu kayak sertifikat kalau enggak itu ya maksudnya. Jadi hak berserikat ini menyelesaikan perselisihan yang ada di perusahaan, di mana berfungsi untuk menjaga hubungan kerja tetap tertib dan adil.
Dimana ini tuh kalian saat bekerja ini saat kalian mengeluarkan tenaga lebih ya di perusahaan, tetapi pada upahnya itu kalian itu merasa kecil banget. Nah itu kalian bisa komplain ya ke HRD. Lalu yang ketiga itu setelah selesai bekerja atau post employment, di mana setelah hubungan kerja ini berakhir, hubungan kerja ini bisa meliputi perjanjian kerja lisan ataupun tertulis ya yang ada di aturan suatu instansi masing-masing. Undang-undang ini akan mengatur hak pekerja seperti pesangon, pensiun, jaminan kesehatan, serta menyediakan pelatihan dan bantuan kerja bagi yang terkena PHK. Agar tetap terlindungi sampai sini, apakah ada pertanyaan? PHK itu apa? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Anissa. Jadi PHK itu singkatan dari pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini yaitu perusahaan yang akan menghentikan hubungan pekerjanya. Bisa menghentikan hubungannya itu secara apa ya? Secara mendadak. Itu kayak ada yang berita-berita kan, kayak ada perusahaan yang karyawannya pernah iya benar dipecat tapi secara kayak salah satu kan ada di ceritanya. Kalian baca? Tahu sampai sini ada pertanyaan? Dan tidak ada yang jadi tujuannya yaitu hukum ketenaga kerjaan ini dibuat untuk mewujudkan bahwa keadilan sosial itu harus ada di tempat kerja. Namun peraturan ini itu sebelum dapat keadilan sosial selain itu ya untuk melindungi pekerja dari kuasa majikan yang tak adil. Kuasa majikan ini seperti kayak apa ya, kayak pengusahanya itu kayak bosnya nih pengen kalian ini dan ini memperkerjakan kayak semua job desk kalian kerjaan, tapi apa ya kayak gajinya itu sangat kecil. Jadi ya menurut ibu sendiri itu nggak adil. Lalu meskipun pengusaha dan pekerja ini diberikan kebebasan untuk membuat aturan kerja mereka sendiri, tetapi mereka harus tetap wajib mematuhi peraturan undang-undang yang dibuat oleh negara untuk melindungi melindungi hak pekerjanya. Maka dari itu hukum ketenaga kerjaan ini dibuat berdasarkan peraturan dan memastikan keadilan dan keseimbangan di tempat kerja. Untuk slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait peran ketenaga kerjaan. Jadi, ketenaga kerjaan ini mempunyai peran yang sangat penting untuk pembangunan bangsa dan berpengaruh di berbagai aspek kehidupan. Di mana tenaga kerja ini tidak cuma jadi bagian dari proses pembangunan saja, tapi juga menjadi bagian penting dari perubahan itu sendiri. Jadi pekerja itu semua itu harus ikut serta dalam memajukan negara dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Tenaga kerja juga harus berperan sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi, pembangunan ketenagakerjaan agar sesuai berjalan lebih lancar dan merata. Jika ketersediaannya sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan negara, kan ada di pulau yang kurang ketersediaannya sumber daya manusianya, jadi ya sangat susah mencari pekerja di sana. Makanya pada merantau ke Pulau Jawa ya Bu. Iya, Pulau Jawa. Ya pakai sekarang Pulau Jawa. Tapi makanya itu pindah kan IKN-nya Bu. Iya, IKN-nya pindah. Biar merata berarti di Kalimantan. Biar merata sih, kayak sumber dayanya itu harus ada ya. Kalau misalnya nih nggak satu
pulau aja kayak tadi ya di semua pulau, nggak pulau Jawa aja. Lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait pasal 13 ayat 23 tentang ketenagakerjaan, dan di mana menegaskan bahwa tenaga kerja adalah elemen penting dalam pembangunan negara. Selanjutnya Ibu ingin menjelaskan hubungan pekerjaan. Hubungan pada dasarnya hubungan pekerjaan ini sebuah perjanjian resmi antara pekerja dan pemberi kerja dalam hubungan kerja. Ada dua pihak yang terlibat, pekerja atau buruh, yang sebagaimana pihak ini melakukan pekerjaan. Lalu yang pihak kedua itu pengusaha atau pemberi kerja, sebagaimana pihak ini akan bekerja atau buruh tadi, dan pekerjaannya harus sesuai. Upah yang diberikan juga harus sesuai dengan tenaga pekerja yang telah dikeluarkan dan perintah atau arahan dari pemberi kerja. Mereka ini saling terikat dan saling bekerja sama. Inilah yang disebut dengan dasar dari hubungan industri. Hubungan industrial ini seperti sistem yang mengatur bagaimana hubungan antara dua dunia usaha dan tenaga bekerja berguna untuk mencapai tujuan bersama. Sampai sini Ibu ingin bertanya, biar kalian itu kayaknya ada yang ngantuk gitu ya. Jadi menurut kalian mengapa sih hubungan hubungan pekerjaan ini kan ada 3 unsur nih, pekerjaan, upah, dan perintah. Di mana Ibu ingin nanya nih salah satu dari kalian, menurut kalian mengapa sih upah menjadi unsur paling penting dalam hubungan kerja? Silakan, saya Bu. Ya, silakan. Karena bekerja untuk mendapatkan hasil. Iya, benar sekali. Jadi Ibu akan membahas lebih dalam terkait unsur hubungan kerja, yang dimana menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja ini mempunyai 3 unsur penting yang harus ada di suatu instansi. Jangan ngobrol sendiri ya, nanti pasti ada studi kasus ya. Yang pertama adanya pekerjaan atau EB. Pekerjaan yang dilakukan ini adalah hasil kesepakatan antara pekerja dan pengusaha. Kedua belah pihak ini bebas menentukan jenis pekerjaan apa yang akan dilakukan jika pekerjaan itu tidak akan melanggar hukum, termasuk kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua yaitu ada perintah, mana perintah ini disebut gender holding, di mana dalam hubungan kerja ini pengusaha mempunyai hak dan kewajiban untuk memberikan instruksi yang berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan pekerja akan menerima dan melaksanakan instruksi tersebut. Hal ini dapat menciptakan hubungan yang bersifat vertikal antara pengusaha dan pekerja, dengan pengusaha ini akan memberikan instruksi dan pekerja akan melaksanakan. Jadi untuk pengusaha ini misalnya ada proyek besar dari klien luar negeri, misalnya dari Prancis, di mana pengusaha ini akan memberikan arahan, instruksi. Setelah itu pekerja itu harus bisa melaksanakan tugasnya. Next, untuk yang ketiga adanya upah atau loan, di mana upah ini sebuah hak pekerja sebagai kompensasi atau jasa atau pekerjaan yang akan dilakukan. Di mana upah dapat diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kesepakatan bersama dan harus disepakati dalam perjanjian kerja selain
gaji pokok, kompensasi ini mencakup tunjangan untuk pekerja dan keluarga mereka. Setiap pekerja ini harus berhak ya mendapatkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, yang dimana menurut Undang-Undang Pasal 88 ayat 1, yaitu penghasilan yang layak dapat berbeda-beda tergantung berbagai faktor seperti kondisi sosial, biaya hidup, dan tempat tinggal. Lanjutkan ya untuk metode terangannya ini, lalu kalian nanti mengerjakan tugas. Lalu yang berikutnya jenis perjanjian pekerjaan. Perjanjian pekerjaan ini atau PKWT ini perjanjian kerja waktu tertentu, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWT. Dua jenis ini perjanjian kerja yang didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. PKWT ini adalah sebuah kerja yang tidak memiliki batas waktu dan dibuat secara instan. Umumnya PKWT ini mencakup masa percobaan. Lalu PKWT dan PKWT biasanya dibuat untuk tugas musiman atau sekali selesai atau sementara dan ditulis dalam bahasa Indonesia. Dalam PKWT ini tidak boleh mensyaratkan masa percobaan sesuai hukum yang tertera dalam kasus di mana surat ditulis baik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa asing. Maka perjanjian versi bahasa Indonesia ini akan berlaku dalam pembuatan perjanjian PKWT tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap harus sementara atau sekali selesai. Jadi untuk selanjutnya contoh hubungan pekerjaan, di mana di sini contoh hubungan pekerjaan itu jelaskan pekerjaan formal. Hubungan pekerjaan formal adalah hubungan yang resmi, dicatat dan sering digunakan dalam perusahaan atau badan usaha yang berbadan seperti PT, CV, koperasi atau BUMN. Dengan ciri-ciri dari hubungan kerja formal itu seperti ada kontrak yang jelas. Kontrak yang jelas itu harus tertulis atau lisan atau dibaca. Yang sah secara hukum. Yang kedua terdiri atas 3 unsur utama: pekerjaan yang dilakukan, upah yang diterima, dan perintah atau perintah dari atasan. Yang ketiga terlindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua pekerjaan formal, hubungan kerja yang tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang berbadan hukum. Hubungan ini biasanya dibangun pada kepercayaan atau kesepakatan lisan tanpa adanya pekerjaan resmi yang tercatat. Ciri-cirinya itu seperti hubungan kerja informal itu tidak adanya kontrak resmi atau perlindungan hukum. Yang kedua, upah dapat diubah secara harian, mingguan atau berdasarkan hasil. Yang ketiga, tidak ada jaminan sosial. Yang terakhir, sangat rentan terhadap eksploitasi karena tidak adanya undang-undang yang melindungi. Lalu di sini juga menjelaskan hak dan kewajiban pegawai. Hak kewajiban pegawai itu hak atas pekerjaan yang layak. Yang kedua itu upah yang adil. Di
di mana upah yang ada ini pekerja harus sesuai dengan tenaga dan hasil kerjanya harus diberikan kepada perusahaan. Kedua, hak berserikat dan berkumpul pekerjaan itu harus membentuk atau bergabung dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingannya seperti permasalahan upah yang tidak adil. Yang keempat, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima, proses hukum yang sah. Pekerja berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil jika dituduh melakukan pelanggaran. Yang keenam, perlakuan yang sama. Pekerja harus diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya perbedaan ras, agama, jenis kelamin, jabatan, atau hal lainnya. Lalu yang ketujuh itu kerahasiaan data pribadi. Jadi pekerja itu harus berhak menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadinya meskipun bekerja di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi kewajiban pegawai ini kewajibannya seperti ketaatan seorang pegawai yang memasuki organisasi, adanya resiko agar taat terhadap perintah dan atasan serta adanya arahan yang akan diberikan karena sudah terikat pada perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, kewajiban konfidensialitas, di mana menyimpan informasi yang sifatnya rahasia pada setiap karyawan yang memiliki akses ke rahasia yang berdampak agar tidak membuatnya terhadap khalayak umum. Yang ketiga, kewajiban loyalitas, akan mempunyai pengabdian kepada perusahaannya. Lalu tujuannya ini harus mendukung visi-misinya perusahaan ya. Lalu yang berikutnya itu ada hak dan kewajiban perusahaan, di mana haknya itu seperti dapat menuntut pegawai apabila pekerjaan meskipun sudah melebihi jam kerja yang sudah disepakati sejak awal. Yang kedua, mengingatkan pegawai untuk menaati semua syarat sesuai aturan dalam melakukan tugasnya. Yang berikutnya, kewajiban perusahaan, di mana perusahaan akan menempatkan karyawan yang wajib membayar kompensasi sebagai waktu lembur agar adanya kesepakatan dari awal. Terus mengecek kondisi kesehatan fisik, mengawasi pekerja secara keberadaan bawah. Lalu yang keempat, mengonfirmasikan bahwa pegawai terlibat kondisi dan lainnya di tempat kerja. Yang kelima, dampak ruang lingkupnya menyediakan fasilitas yang aman. Lalu yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan studi kasus. Jadi aturan dalam studi kasus ini, dalam kelas ini ada 6 orang. Jadi setiap kelompok itu 3 orang ya, untuk mengerjakan studi kasusnya. Jadi Ibu bacakan studi kasusnya dulu sejak awal tahun 2025, angka PHK Indonesia meningkat, data BPJS ketenagakerjaan mencetak sebagai 3.000 pekerja di dalam pekerjaan hingga Maret 2025. Sementara data Kementerian Ketenagakerjaan mencapai lebih dari 200.000 pekerja, di mana terkena PHK hingga April 2026. Menurut Ketua Umum Apindo, Sinta Ramadhani, peningkatan PHK ini
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengembangan permintaan, kenaikan biaya produksi, perubahan kebijakan. Maksudnya produk impor dan faktor teknologi. Kalau selain itu sekitar 67,1% pengusaha tidak berencana menambah investasi sehingga lapangan kerja di Indonesia ini semakin berkurang. Dan ini untuk pertanyaan yang kalian jawab tentunya yang terdapat dua kelompok. Untuk waktu diberikan 5 menit, apakah cukup? Oke, sama berdiskusi, silakan berjalan diskusi sama kelompoknya masing-masing ya. Semua, bentar Ibu. Apakah sudah selesai semuanya? Investasi bawah pertumbuhan perusahaan juga akan melambat. Hal ini membuat perusahaan tidak menambah jumlah karyawannya, bahkan berpotensi mengurangi tenaga kerja yang ada. Akibatnya, kesempatan kerja di masyarakat semakin terbatas. Yang ketiga, penyebab meningkatnya angka PHK. Kenaikan angka PHK dapat dipicu oleh perubahan teknologi yang semakin cepat, persaingan global antar perusahaan, kondisi ekonomi yang tidak stabil, serta efisiensi perusahaan biaya operasional. Yang keempat, keterampilan
pelatihan kerja, memperluas program bantuan bagi pekerja yang terkena PHK agar mereka tetap memiliki penghasilan sementara sambil mencari pekerjaan baru. Kemudian pengaruhnya jika pengusaha tidak melakukan investasi baru terhadap lapangan kerja, yaitu perusahaan tidak akan membuka usaha atau cabang baru yang menyebabkan kesempatan kerja menjadi lebih sedikit, sehingga angka pengangguran berpotensi meningkat dan pertumbuhan ekonomi pun bisa melambat. Selanjutnya adalah faktor pendorong naiknya angka PHK setiap tahun, yaitu karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Lalu yang kedua adalah kenaikan biaya produksi. Yang ketiga persaingan dengan produk impor dan penggunaan teknologi yang menggantikan tenaga kerja manusia. Kemudian untuk yang keempat itu jawabannya keterampilan yang perlu dipersiapkan adalah kemampuan digital, terus kemampuan beradaptasi dengan perubahan, terus keterampilan komunikasi, terus kemampuan berwirausaha supaya seorang itu tetap memiliki peluang kerja dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Baik, terima kasih untuk kelompok satu. Silakan. Jadi dari kedua kelompok tersebut jawabannya sama tepat. Gimana? Ibu simpulkan bahwasanya meningkatnya angka PHK dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, kenaikan biaya produksi, perkembangan teknologi, serta menurunnya investasi. Bagi para pengusaha, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang baru. Nah, untuk sudah selesai ya studi kasusnya, udah sudah waktunya ini. Apakah di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, Ibu harap kalian semua terus belajar dan mengembangkan keterampilan agar tidak mudah menyerah untuk menghadapi tantangan di luar sana ya setelah lulus SMA ini. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran